Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus, karena kasih karunia-Nya kita masih diberikan berkat dan perlindungannya hingga saat ini. Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya bisa menyampaikan pidato saya mengenai kreativitas sastra di masa pandemi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia kerap kali dihadapkan dengan berbagai macam hal baru. Mungkin biasa disebut dengan tantangan, rintangan, masalah, tekanan, ataupun istilah lain yang dapat dianggap sebagai sebuah cobaan. Hal ini hadir hampir di dalam setiap aspek kehidupan kita, mulai dari bagaimana mengendalikan diri agar menjadi lebih baik, menjaga kebugaran tubuh, menjalankan proses belajar di kampus, atau bahkan saat bermain suatu permainan pun, secara tidak sadar kita selalu menjadi seseorang yang kreatif. Dalam bukunya yang berjudul Sekolah Merdeka, Yusuf Bilyarta Mangunwijaya atau yang akrab disapa Romo Mangun mengatakan bahwa manusia yang kreatif merupakan sasaran kedua yang harus dicapai oleh pendidikan ke depannya. Kreativitas merupakan sisi lain dari mata uang jiwa eksploratif. Coba kita bayangkan, bagi keluarga yang berekonomi dan kondisi sosial lemah, kreativitas akan sangat kental dalam kehidupan mereka, karena mereka harus terus bertahan hidup dengan segala kebutuhan yang mungkin saja dapat mereka katakan bahwa tidak akan pernah terpenuhi. Atau bagi keluarga yang berekonomi dan kondisi sosial kuat pun, kreativitas menjadi kunci terpenting untuk dapat bertahan dan terus berkembang. Di sini kita melihat bagaimana pentingnya aspek kreativitas. Jika daya kreativitas dalam diri seseorang tidak terus diasah, maka akan menurunkan kualitas diri dan sulit untuk menghadapi berbagai rintangan yang ada di depan. Dewasa ini, saya pribadi melihat bahwa kreativitas semakin luntur dengan berbagai kemutahiran teknologi yang memanjakan sebagian besar kaum muda. Melalui permasalahan tersebut, pernahkah kita bertanya, bagaimana cara untuk meningkatkan kreativitas di masa pandemi ini? Kreativitas dapat kita tingkatkan, salah satunya dengan belajar karya sastra. Karya sastra adalah ungkapan jiwa manusia yang berasal dari berbagai pengalaman, pikiran, dan perasaan yang ada dalam diri manusia. Untuk menghasilkan sebuah karya sastra, seseorang pasti memiliki kreativitas. Untuk menikmatinya juga, seseorang akan bertambah kreativitasnya. Kita patut memberikan apresiasi kepada mereka yang telah menghasilkan karya sastra dan juga menikmati karya sastra, karena melalui merekalah kesusastraan kita dapat terus hidup. Namun bagi teman-teman yang belum menghasilkan karya sastra atau tidak sering menikmati karya sastra, jangan berpikir bahwa kalian tidak kreatif. Saya pribadi juga bukanlah orang yang terbiasa untuk membaca sebuah karya sastra. Namun izinkan saya untuk membagikan beberapa manfaat ketika membaca atau menikmati karya sastra. Karya sastra memiliki berbagai manfaat, baik bagi pengarang ataupun penikmatnya. Setidaknya ada 3 kecerdasan yang terasah dalam belajar karya sastra. Pertama, kecerdasan emosi. Dalam setiap karya sastra terdapat tokoh yang membantu seseorang untuk memahami bagaimana emosi diri, emosi orang lain, dan cara mengatasinya. Dengan menikmati sebuah karya sastra secara baik, kita akan memahami bagaimana berbagai unsur pembangun cerita yang begitu banyak mengandung nilai-nilai positif dan mungkin negatif untuk dijadikan sebuah pelajaran ataupun permenungan pribadi. Kedua, kecerdasan kreatif juga terasah dalam mengarang ataupun menikmati karya sastra. Dalam prosesnya, seseorang diajak untuk masuk ke dalam cerita yang ada
sehingga secara tidak sadar dipaksa untuk membayangkan cerita tersebut. Dalam membaca sebuah karya sastra, kerap kali kita membutuhkan lebih dari satu kali untuk memahami pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada penikmat melalui berbagai diksi yang unik dan alur cerita yang tidak biasa. Hal ini juga secara tidak langsung melatih penikmat untuk memecahkan masalah dan menemukan jawaban dari karya sastra tersebut, yang membantu seseorang untuk menjadi semakin kreatif dalam kehidupan nyatanya. Dan ketiga, kecerdasan intrapersonal yang membuat seseorang mampu memahami dirinya dan bertindak sesuai dengan pemahamannya. Melalui dua kecerdasan sebelumnya, membantu seseorang untuk dapat memperlengkapi kecerdasan yang ketiga, yaitu pemahaman terhadap diri sendiri. Di masa pandemi ini, saya pribadi memiliki beberapa waktu luang yang rasanya bisa dimanfaatkan untuk budaya literasi. Salah satunya adalah menikmati karya sastra. Dengan berbagai manfaat yang sudah kita ketahui, marilah kita mulai untuk berkenaan lebih intens lagi dengan karya sastra. Dengan demikian, kita bisa terus meningkatkan daya kreativitas sebagai seorang manusia, sehingga kita bisa semakin berdampak positif dan menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya Antonius Bimo Adi Nugroho. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pidato yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati.